Permisi, Oh ya? mau tanya dong. Boleh. Apa tuh? Kalau ada tugas dari guru, kalian biasanya langsung cari di buku atau pakai AI? Biasanya sih aku pakai AI. AI dong, kan jawabannya lebih singkat. Jelas AI dong. AI dong. AI dong, lebih gampang. Menarik ya. Hampir semua teman yang aku tanya memilih langsung menggunakan AI ketika mendapatkan tugas dari guru. Teknologi seperti ChatGPT, Gemini, Meta AI, dan lain sebagainya memang bisa memberikan jawaban kepada kita dengan sangat cepat. Tetapi, dari situ aku mulai berpikir pada diriku sendiri. Apakah kemudahan ini membuat kita semakin cerdas, atau justru malah semakin bergantung? Hari ini, cara kita belajar sudah sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Jika dulu kita harus buka-buka buku, mencari referensi, berdiskusi dengan teman atau guru, sekarang jawabannya bisa muncul hanya dalam beberapa detik. Cukup dengan mengetik satu pertanyaan pada layar ponsel atau laptop, dan kecerdasan buatan akan langsung memberikan rangkuman, penjelasan, bahkan contoh jawabannya. Bahkan, berbagai survei menunjukkan bahwa penggunaan AI di dunia pendidikan meningkat sangat cepat. Menurut berbagai laporan studi global, sekitar 86% siswa telah menggunakan AI untuk membantu mereka mengerjakan tugas sekolah loh. Dan menurut survei lain, sekitar 95% siswa telah menggunakan AI sebagai bantuan saat mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Artinya, bagi banyak siswa hari ini, teknologi AI bukan lagi sekedar hanya alat tambahan. Ia sudah menjadi kebiasaan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data lain, AI paling sering digunakan siswa untuk 53% mencari jawaban, 33% membuat rangkuman dokumen, dan 28%-nya untuk membuat draft tulisan. Dari sekian banyak kemudahan yang AI berikan, muncul pertanyaan penting. Apakah kemudahan ini membuat kita semakin memahami pengetahuan, atau justru malah membuat kita semakin bergantung pada teknologi? Karena belajar seharusnya bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang proses berpikir untuk menemukan jawaban itu. Disinilah aku mulai menyadari, di tengah kemajuan teknologi ini, masih ada salah satu kemampuan yang masih sangat penting. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca atau menulis teks. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, menganalisisnya, dan berpikir kritis terhadap apa yang kita baca atau kita dengar. Menurut berbagai studi literasi global, kemampuan berpikir kritis dan berliterasi merupakan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan di abad ke-21 ini. UNESCO juga menekankan bahwa literasi digital membantu kita untuk menilai kebenaran informasi dan memahami konteks pengetahuan. Tanpa kemampuan literasi yang kuat, kita mungkin bisa mendapatkan jawaban dari teknologi tanpa benar-benar memahami apa maknanya. Mungkin kita mendapatkan hasil dengan cepat, tetapi kemampuan berpikir kita tidak berkembang. Belajar bukan hanya sekedar tentang menemukan jawaban. Belajar adalah bertanya, mencari, membaca, dan memahami, lalu membangun pemikiran kita sendiri. Disinilah literasi menjadi fondasi. Hari ini, kita hidup di dunia yang semakin cerdas. Teknologi mampu memberikan jawaban hanya dalam hitungan detik, membantu kita belajar, dan mempermudah banyak hal dalam kehidupan. Tetapi, aku menyadari satu hal penting. Kecerdasan teknologi tidak akan berguna tanpa kecerdasan manusia yang menggunakannya. Karena bagiku, literasi bukan hanya soal membaca atau menulis, tetapi bagaimana cara kita berpikir, cara kita untuk memahami dunia, dan cara kita menggunakan teknologi dengan bijak. Mari gunakan teknologi dengan bijak. Biarkan AI membantu kita untuk belajar, tetapi jangan bergantung kepadanya. Karena pada akhirnya, masa depan bukan ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki,
Tetapi, bagaimana kecerdasan kita menggunakannya? Aku membaca, aku berpikir, aku berliterasi.